Atas kesempatan hendak ajak kami kita untuk melihat betapa pentingnya membangun pondasi yang kuat dalam keluarga, dalam kasih sayang. Hendak menceritakan sekala anak yang meminta harta man orang tua si kerajangannya, sebab memang bas tradisi kala Israel rata-rata orang tua iwariskan man anak-anak. Saja persoalannya bas kala Israel harta tidak diwariskan jika orang tua masih hidup. Janah tidak etis jika seorang anak meminta harta bagiannya man orang tua diinggeluh dengan engkai, sebab Sri ras berkata, oh bapa kurang tirko kak kamate, kira-kira begitu. Man bangku Sri kam geluh tahlang, maka panggongku beri, kira-kira begitu. Tentu permintaan enda satu permintaan yang sangat menyakitkan bagi orang tua. Kuakap kita adilit pemindon anak ta man banta janah pemindone sendalanan ras kirana kita lartakal, kirana kita lana elit, kirana kita ngomate. Tentu permintaan jenis ini sangat menyakitkan. Tapi agak unik, Bapak Nenda mengizinkan permintaan itu terjadi kalaupun sakitnya bukan main. Tapi sebelum kita bahas Nenda, mari kita bahas lagi dulu kenapa anak singuda meminta harta bagiannya. Kemungkinan besar anak singuda Nenda disusupi oleh pengertian, maka adinggo aku galang, aku pun perlu mandiri. Aku perlu bermartabat seperti bapakku. Aku perlu jadi anak pranasi ipertimbangkan, rasi ihormati oleh jelma sintrem. Jadi asumsi enda mesir banca anak prana enda menginginkan harta yang diasumsikan sebagai sumber kemartabatan. So idahna bapana madolat mahaga, idahna bapana luar biasa, janah terhormat di mata masyarakat. Jadi asumsinya dilit krina si bas bapa yang daman bangku, tentu aku pun akan menjadi pribadi yang terhormat seperti bapangku. Ini juga mengulang cerita yang agak mirip proses berpikirnya dengan kitab Kejadian, bahwa Adam dan Hawa menjadi rusak kehidupannya karena dia ingin kehidupannya itu mandiri. Sepelalit ibabona termasuk di bata pela perlu ngatur ia. Aku adalah pribadi yang mampu mengatur diriku sendiri. Aku bisa hidup dengan kekuatanku sendiri jika aku memiliki ini semua. Kira-kira begitulah asumsinya. Maka di sekolah kita nusun skripsi, tah nusun tesis, tah disertasi dan duli asumsi. Dia ingin membuktikan asumsinya itu benar. Kira-kira begitu ya. Maka pindo nak retasi kerajangan naman bapana. Amin gia pemindone dari situ huna sangat menyakitkan bagi orang tua. Enda pengo jadi catatan membantah. Kekelani Tuhan, pernahkah kita mencoba untuk menaikkan harkat dan martabat kita dengan menghina orang lain? Bukankah itu sangat mengharukan sekali? Anak muda adalah Arabna demi kenaikan martabatna, demi kenaikan harga dirinya, dia melecehkan sekali bapaknya. Demi dirinya dihormati, dipertimbangkan, diakui di tengah masyarakat atau minimal di kalangan dunia muda, nande bapakna dilecehkan. Sama seperti Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian pasal 3, demi kemartabatan dirinya, demi menjadi manusia yang sama seperti Allah, dibata ipungkirina. Mungkin anda lebih jadi catatan pertama. Mungkin berngenda baci si lacak dirita. Pernah tidak pengalaman tabas keluh henda demi mengangkatkan harga diri ada beberapa orang yang kita korbankan? Pernah tidak demi mengangkat martabat kita ada orang yang kita kecilkan? Demi membenarkan diri kita ada orang lain yang kita persalahkan? Demi mengangkat kita ada orang lain yang kita turunkan? Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi di teks ini. Maka iuji nama asumsi nandai idaya kena retasi kerajaan berkat ya kuku tasi deban
Repoya-poya, itu tadi dituliskan dalam teks ini. Ambur-amburna sena, karena dia pikir kalau dia mentraktir sebanyak mungkin orang, atau dia memanja-manjakan orang lain, maka dia akan dihormati dan sebagainya, kira-kira begitu. Benarkah itu? Teks kita menunjukkan, bongkar rahasiana, ternyata asumsi anak peranan dan anak singu dan sama sekali salah. Keri sena kadena pelanelit, termasuk teman-teman berlaku lagu kalak karo. Adik erduit abang sayang, dilar duit abang melayang, kira-kira begitu. Mungkin balang alik lagu karo itu pungelan dia kena lang kuakap, pasti dia kena. Begitu dia tidak memiliki apa-apa lagi, martabat nape ternyata tidak ada, tidak terbukti, itu asumsinya menjadi hancur, teman nape kiam. Baci jadi kita pernah memiliki pengalaman yang sama. Jadi ada kesempatan membantah berefleksi. Jangan-jangan ada beberapa kali pengalaman hidup kita, adibas aku, kari enda lid, kari enda aku, enda semuanya ada pada aku. Mungkin orang lain akan hormat dan sebagainya, orang lain akan menjunjung, mengangkat-angkat aku dan sebagainya. Tapi ternyata jangan-jangan dalam pengalaman hidup kita, asumsi enda sering sekali mencederai kita. Anak muda enda akhirnya sendiri. Setelah habis segalanya, dia sendiri. Informasi yang dapat menunjukkan bahwa sumber kemartabatan manusia perlu kita hati-hati. Jangan sempat kita membangun rasa harga diri, kemartabatan diri kita di atas pondasi yang tidak fundamental, tidak kokoh, tidak permanen. Dia hanya bisa dimanfaatkan oleh alam, dimanfaatkan oleh orang-orang, baci menyusup dari kebutuhan psikologis kita. Dia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membaca kebutuhan psikologi kita. Semakar kita kena etahna kita bagi manfaat kena semakar baci kita benih. Bisa jadi. Maka wajar anak muda yang nandai kehilangan segalanya, termasuk kehilangan sahabat. Apa yang terjadi berikutnya? Terpaksa yardahin, ras kalak, jelma, merenakan babi. Teks enda mereka informasi bahwa orang lain sudah memandang dia tidak punya harga apa-apa, semaka nakan na pela berikan kalake. Biasanya dilik dengar ganta atau gajelma baskala Israel minimal nakanna berena rimah-rimah lah dia. Pernah begitu cerita kalak musil ngeranaman Tuhan Yesus. Tuhan beremin bangku nakanena nina rah nina Yesus lama tunggung bere nakan man biang nina. Itu pertanda orang tidak bermartabat. Semaka nina diberu si mindo rimah-rimah ndai. Rimah-rimah na pela bodalih Tuhan gelah kelakuman. Jadi ketika orang Israel tidak memberi lagi makan kepada anak muda enda, ia dianggap sudah mati dalam hidup. Tidak ada bobot dan tidak ada harganya lagi. Makan babi pemeriah ukur naman sanina. Lalu apa yang menarik di bagian berikutnya, terjadi kesadaran dalam diri anak si muda. Teringat ya rumah bapana, ya rumah bapangku melala ingan, janah pangan peiba. Ini bagian menarik. Ternyata kadang-kadang penderitaan bisa membawa kita kembali kepada ingatan-ingatan yang jauh lebih penting daripada sekedar berpikir tentang diri kita sendiri. Teks NDP ngajari kita bahwa kadang-kadang jangan-jangan Tuhan mengizinkan kita melalui sebuah penderitaan, pergumulan, agar kita dikembalikan kepada apa yang paling mendasar dalam kehidupan ini. Maka diri penderitaan tabas geluh henda, jangan cepat mengumpat. Jangan-jangan itu adalah cara yang diizinkan oleh Tuhan. Gelah mulih kita kubas kegeluhan si jauh lebih baik daripada kita teruskan pergumulan atau perjalanan hidup yang tidak benar, tidak mendasar, tidak fundamental. Sayang kalau teks ini sudah ngajari kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengambil keputusan atas diri kita. Gelah baci kita terlajar. Tapi tidak sebut itu, nanti kita akan lihat di ayat berikutnya. Ngone katakan endalah bagian menarik salah satu di teks enda,
Ingat anak peranaenda, anak singudenda, i rumah bapangku melala pangan, iba. Enda, kuaka penting membantu orang tua, Moria Mamre. Baci jadili anak tagutul, baci jadili anak tak megikan kata, baci jadili anak tak melukai kita dengan sangat, baci jadi anak tali meremehkan kita, bahkan menganggap kita ini bukan orang tua, atau bukan hanya bukan orang tua, akapna kita lanelit. Atau mungkin piga-piga lid anak ngopangan kapna kita lebih liturgikan. Sebab perlu kelia berbicara tentang dirinya. Tapi teks enda memberi satu ingatan atau peringatan membantu orang tua. Di tengah penderitaan itu, tiba-tiba anak singuda ingatna bapana. Enda pasti sesuatu ingatan yang bukan kebetulan, tapi sebuah ingatan berdasarkan pengalaman dan realita kehidupan harian. Berarti bapana luar biasa bujurna, luar biasa mahulina, luar biasa perkelengna. Maka di tengah tantangan satu-satunya yang dia ingat adalah bapangku. Nungku nateku man banta sitik. Dikune anak tadaratah gutul. Dia punya banyak pergumulan, dia punya banyak tantangan. Sang akap na picetei sing akap ndu inget na pertama. Jangan-jangan tanah Karo penuh dengan narkoba karena mereka tidak mengingat kita, anak kita itu. Sang anak yang sisa kiti akap na bana, lali teman na curhat, lali kandu-kandu na bas kegeluh nenda, lali jalma sibiliate man bana. Siapa pertama mereka ingat? Dugan kung kay makamlala anak tan narkoban tanah Karo. Mungkin seingat na lana denar bapana. Tapi temannya yang sama buruk dengan dia, yang sama-sama penderitaannya dengan dia. Maka daramina narkoba tupungnya si sada. Daramina teman si deban tupungnya birawanan. Ipalar nalaku rumah. Teks tenda sedang berbicara. Ketika anak singuda mulai sendiri dalam kehidupan, kehilangan modal dan sahabat. Ingat na bapana, rumah bapangku, rumah bapangku. Kakalani Tuhan, mari si pertanyakan mandirinta kita krina Mamre Moria. Kalau anak kita bergumul, siapakah orang pertama yang mereka ingat? Sedih kele adi anak ta serko daratah, laki ta ingatna. Cukup menyedihkan jika kita orang tua bergumul anak ta, laki ta nande bapana daramina. Kalau ini terjadi, berarti kita nande ras bapa hanya seksi dana dan seksi cari makan cari rumah, bukan menjadi bapa dan ibu dan sahabat jiwa bagi anak-anak ta. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak ta cukup galau, latah naku jape. Kemanakah anak kita akan pergi melayangkan imajinasinya? Kemanakah anak kita akan menjelajah perjalanan hidup? Apakah dia akan pergi sendiri, menguji coba asumsi-asumsi personalnya, dan di sana kita tidak hadir orang tua sebagai sumber damai sejahtera? Maka anak singuda nandai sadar diri dia, rumah bapangku melala ingat, mulihlah aku. Ikarang na telu kalimat dalam rangka muat ukur bapana. Kalimat pertama, oh bapa, enggo aku erdosa man dibata dengan ersalah man bandu. Itu kalimat pertama. Kedua, lanai metunggung aku gelari anak andu. Ketelu lai terjemahkan dalam Alkitab bahasa Karo, bahasa Indonesia itu ada, dan bahasa Inggris. Nina, alokanlah aku, jadi sekala upahanlah gia irumahnu. Itu yang hilang dari teks bahasa Karo. Mari si perdetekan telu kalimat endandai adalah gambaran kejiwaan anak-anakna, anak singuda. Lengape ipersalahkan, lengape irawai tendina ngong rawai bana, nggo salah aku manbandu nina, padahal bapana lengam persalahkan ia. Itulah dampak dari orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Lengape rawai dibata prasanta selalu menghukum kita diam-diam dari dalam. Mentengat kita kalimatnya.
Dosa tidak selalu dihukum oleh pengadilan. Dosa tidak selalu dihukum oleh tata gereja. Dosa tidak selalu dihukum oleh gebukan massa. Dosa tidak selalu dihajar oleh peluru dan cambuk. Singerina adalah perasanta bahwa kita itadingkan dibata dengan lenai metunggung sumparasa. Sebelum bapa mengatakan cakam lanai anakku, Nina lanai metunggung gelari anakku. Dosa itu menciptakan rasa terpisah antara kita dan Tuhan. Kejahatan itu menciptakan rasa terpisah antara kita dan orang tua sebelum orang lain memutuskan hubungan tersebut. Maka dilit-lat-lata, hukuman pertama itu selalu datang dari tendi kita sebelum orang lain menghukum kita. Dan itu tidak terpungkiri, semaka bas ingan sindau pengen coba kena dan merasakan bahwa dia terputus dari orang tua. Terakhir Nina, alokanlah aku jadi upahan lah dia. Lihat berapa anjloknya mental anak Singudenda dalam perasaan bersalah dan keterputusan dengan orang tua. Mungkin perasaan ini bisa juga menjangkiti kita bas berngeda. Kita kan baca jadi dalam perjalanan hidup kita ada sesuatu yang melukai hati Tuhan, melukai sesama dan sebagainya. Dan sebelum Tuhan memutuskan atau sesama memutuskan, tendita anggoleben encedai kan menyakiti kita sendiri. Oke, kita pindah ke orang tua, bapak anak Singudana. Nah, pertama aku jelaskan bahwa sangat merupakan penghinaan di skala anak mindo ertaman orang tua sangat ngeluh sebab sama dengan berkata man bangku bapa kamgo mate maka entah si kerajangku. Begitu sakit kalimat itu, tapi izinkan bapana ertandai bagikan manana-ana. Ini luar biasa. Ada kalanya ide berikan di bata membantah kesempatan menguji asumsi kita, membuktikan apakah kita benar atau tidak. Di sana letak keadilan Tuhan, beri kesempatan membantah, menguji pendapat kita sendiri. Tapi lah terjeng-jengen cak, lang baci kakak kita li kalak karuenda, lah saya kak cocok anak, lah saya kak cocok teman, tak bagian dan ninta. Ada bagian nak kelakak kau banjang munte, nanami kari bekas munggilinge, mako tikal ninta. Bapaknya adalah bagai, nina bagian kira-kira dibaciku terjemahkan ya. Oh anakku, sakit kel kuakap pemindon due, sebab kutah pemindon due pela angkandu. Tapi ja pagi angkandu nakku, mulihkan kam pagi ku rumah. Alo-alo kami kam pagi ras nandendu, alu kelang ate tanpa syarat. Apa buktinya kalimat ini? Ndah dengar pe anak Singudandai, idah bapana. Ndah dengar, idah bapana. Terjemahan yang jauh lebih menarik asal bahasa karoyan dan nina. Bapa nalar ngadi-ngadi tertulih-tulih semaka ilapna dengar pe idahsa. Kiam yang ayah kisah. Terjemahan bahasa Inggris cukup menarik. Sentabi dalam bahasa Inggris nina, when he saw his son walking in the distance, he was running by compassion. Enda terjemahan medis. Tupung idahna ilap anakna dah nari. Kiam ia bagi sekala pernanden ngidam dakepi anakna. Compassion itu adalah bahasa yang dipakai untuk seorang ibu yang sedang hamil mulai umur 3 sampai 7 bulan. Lucu ya, bapak nendar kelangate, izin kena anaknya mengambil keputusan kalaupun dia tahu bahwa anaknya akan terjerumus dalam keterbatasan. Tapi dasar cinta dari Allah, cinta dari orang tua, kalaupun dia mengizinkan kita bergerak dalam keterbatasan, cinta itu selalu mengantisipasi kekurangan dan keterbatasan orang lain dan selalu membuka tangan untuk kembalinya orang yang terbatas. Maka doh dengar pe anakna ayakina, dalam terjemahan bahasa Indonesia, kiam ia banterna ia kiam sehnak tak bapana ibara anakna. Coba lihat cinta jenis apa ini. Ternyata bapaknya kalaupun mengizinkan anaknya pergi, tapi cinta itu mengantisipasi dan selalu menunggu dan terbuka untuk kembalinya sang anak.
Maka doh dengar ayakina kiam ya seh guling ibara anakna i maina. Kata compassion itu adalah gerakan dari rahim seorang ibu. Adiladat na kaisi merincuh ia, banci ia sakit. Teks enda baci terjemahkan. Bapa nenda seperti ngidam dalam cinta. Sadangan sa pemindonna ndakep anakna. Adiladakapna sakit ia, padahal anaknya mengkhianati bapaknya. Itulah cinta sang bapa. Maka nungkun aku manbanta na ni bapa turang senina. Di kunelit pagi anak ta, entah keluarga ta, entah pasangan ta, entah teman ta, yang benar-benar mungkin melukai kita dengan sungguh. Ngit kang kita bagi Yesus membuka tangan dalam kepulangan mereka yang telah menyakiti. Sulit enda, tidak ada undang-undang dalam negara manapun mencatat hal ini. Mungkin termasuk bas gereja, tapi sulit dipraktekkan kalaupun itu ada dalam tata gereja. Di bata Bapa si sembah kita adalah Allah yang memiliki hati terbuka. Alo-alona anakna, tertulih-tulih ia dauh-dauh dengar. Dan inilah cinta sejati. Dikune bagai si ban man keluarga tatah anak ta. Baci jadi li anak ta lah bagi ukur. Erjabu ya mungkin man agama si deban. Atau kawin lari ya lah siya cocok dan sebagainya. Adi si Isa kan roh doh na mendaya. Tapi di itah anak te kita orang tua si mahuli. Duganku enggope ya lahos sumah nari. Atau mungkin sambar kini tekena. Dikune kita bapa resnande si mahuli. Dalam penderitaannya nanti dia akan ingat. Bas nandeku, bas bapangku, lid kelang ate, silar balang. Ini menjadi sangat relevan, khususnya kita di tanah karo. Kuja anak te muli, si idaratah larang ngadi-ngadi. Mungkin berjuang dengan harga diri dengan menempuh berbagai cara yang tidak benar. Pangdengangaya ke rumah, atau kita semacam orang tua yang tidak memiliki keterbukaan bagi mereka, semaka darat tah kari anak tah ngasa kerah bahkan asa mate. Maka benarkan anak singudai nandai melaskan kalimat singudai karang-karang nai rumah. Salah aku mandi bata, salah aku bandu bapa nina. Lanai metunggung gelari aku anak dunina, sadanari kal kalimat lablas kena. Lengadung anak nengaku kan lepak, rah nina bapana manjuak-juak, buat jubahi anak kuenda, buat cincin tamakan kutana, buat sepatu tamaku nahena. Dalam tradisi orang Israel, jubah adalah sebuah tanda kemartabatan. Enggo pekam jadi sirmakan babi darah tahanaku, ibas mataku tetap kam maharga. Itu artinya. Buat cincin tamaku tanah, cincin artinya ahli waris. Enggo pe aku hianati indunaku, kam tetap ahli waris ibas kini rajanku. Tama sepatuna, sepatu pertanda engkau masih berhak berjalan di seluruh tanah yang aku miliki. Ijadat du kelang ate bagena. Itulah Allah yang digambarkan dalam teks ini. Malam kelateta kita jelma, ugape kurang terbatas saras perdosanta, tan dibata terbuka ngalo-ngalo kita. Tapi di balik itu menjadi sebuah panggilan juga bagi kita. Apakah kita juga bersedia menyediakan jubah memartabatkan mereka yang memiliki kerendahan dan keterbatasan? Apakah kita juga memiliki cincin yang membuat mereka tetap menjadi anggota keluarga kita? Apakah kita juga akan memberi mereka sepatu sebagai simbol bahwa mereka juga adalah orang yang berhak berjalan bersama kita dalam keluarga kita? Maka kalimat enda, teks enda adalah pesan dari Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang ceritakan ini, kehidupan ini hanya akan kokoh ketika kita menjadi pribadi yang memberi cinta bagi mereka yang memiliki keterbatasan. Baci jadi enda sulit ngumulisa, baci jadi agak pagit enda dalam kensa, baci jadi enda agak rumit ditemukan di mana-mana. Tapi
Tapi bukan kebetulan Yesus berkata demikian. Adi memang kelang ate la relevan, pasti teks enda tidak akan ada dalam Alkitab. Yesus masih tahu, di tengah kerumitan berbangsa bernegara, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesulitan politik, di tengah kesulitan sistem, satu-satunya yang menyelamatkan keluarga adalah kelang ate, cinta yang selalu terbuka untuk menerima keterbatasan anggota keluarga. Di tengah pandemi COVID-19 enda, baci jadi pilar-pilar kekuatan rumah tangga yang lain menjadi hancur, baci jadi kekuatan ekonomi tak menjadi anjlok, baci jadi status tebas masyarakat menjadi menurun, baci jadi peluang-peluang tak bersosialisasi dan mengembangkan diri menjadi tertutup. Bukan hanya kita orang tua, termasuk ku anak ta. Rekomendasi teks tawariana, renungan kita adalah kita dipanggil menjadi pribadi yang memartabatkan keluarga kita dulu, termasuk anak-anak ta, pasangan ta, kalaupun mereka memiliki kekurangan keterbatasan. Engkai maka begenda direkomendasikan karena Allah sudah lebih dulu melakukannya untuk kita.